Oke, selamat datang di sesi kupas tuntas kali ini. Kita bakal bedah sesuatu yang, jujur aja, jadi penentu hidup dan mati di industri minyak dan gas. AP Recommended Practice 505. Anggap aja ini semacam buku aturan yang memastikan fasilitas bernilai triliunan rupiah nggak meledak begitu saja. Kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar buat anak teknik. Coba bayangin ya, di satu sisi ada motor listrik, yang bisa aja nyipratin api. Terus di sisi lain ada lautan gas yang siap meledak kapan saja. Nah, gimana caranya mendesain sistem supaya dua hal ini bisa hidup rukun dengan aman? Ini bukan cuma soal teori buat ujian loh, ini masalah nyata yang bakal kalian hadapi setiap hari di lapangan. Jadi, inti masalahnya adalah kombinasi maut ini. Kita ngomongin lokasi-lokasi di mana cairan, uap atau gas yang gampang banget kebakar itu diproduksi, diproses, atau disimpan. Setiap percikan listrik, sekecil apapun itu, punya potensi jadi pemicu kebakaran atau bahkan ledakan dahsyat. Dengan taruhan sebesar ini, jelas kita nggak bisa pakai ilmu kira-kira atau tebak-tebakan. Bayangin deh kalau setiap insinyur di setiap negara punya cara sendiri buat menilai resiko. Wah, itu resep pasti buat bencana. Makanya, perlu ada satu bahasa yang sama, sebuah kerangka kerja standar, biar semua orang punya pemahaman yang sama, dimanapun mereka berada. Dan untuk menjawab tantangan ini, industri nggak cuma berharap yang terbaik, mereka menciptakan sebuah solusi yang formal, yaitu sebuah buku aturan yang komprehensif yang jadi pegangan untuk setiap keputusan terkait keselamatan. Inilah dia, API Recommended Practice 505. Anggap aja ini semacam peta bahaya. Dokumen ini tugasnya bukan cuma ngasih label ke suatu area, tapi juga nentuin peralatan listrik jenis apa yang aman dipasang di sana. Mulai dari motor yang tahan ledakan, sampai lampu yang didesain khusus supaya nggak menimbulkan percikan. Dokumen ini benar-benar to the point. Lihat aja kutipan dari bagian 1.1 ini. Tujuannya jelas banget, kasih pedoman buat mengklasifikasikan lokasi, supaya kita bisa memilih dan memasang peralatan listrik dengan benar. Udah, dua langkah simpel ini adalah jantung dari keseluruhan standar ini. Nah, ini nih poin krusial buat kalian sebagai calon insinyur. Jangan kira API 505 ini kayak buku resep yang tinggal diikuti plek ketiplek. Bukan, ini tuh sebuah alat. Makanya dokumen ini berulang kali menekankan frasa sound engineering judgment atau penilaian teknik yang baik. Artinya apa? Artinya kalian nggak bisa cuma jadi robot yang centang-centang checklist. Kalian harus pakai otak, pakai pengalaman, ilmu fisika, dan pemahaman proses buat menafsirkan pedoman ini dalam situasi nyata yang unik di lapangan. Oke, sekarang kita masuk ke jantungnya standar ini. Jadi, gimana cara kerjanya? Gampangnya, API 5005 itu membagi risiko jadi 3 kategori yang kita sebut zona. Masing-masing zona ini nunjukin tingkat bahaya yang berbeda. Kita mulai dari yang paling serem, zona 0. Ini adalah ground zero-nya. Coba bayangin bagian dalam tangki bensin. Uap bahan bakar di sana itu bukan mungkin ada, tapi selalu ada. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Di sini, satu percikan kecil aja udah pasti jadi bencana besar. Lanjut, ada zona 1. Di sini, atmosfer bahayanya nggak selalu ada, tapi sangat mungkin muncul pas operasi normal. Contoh paling gampangnya itu area di sekitar segel pompa atau sambungan katup. Tahu kan tempat-tempat yang sering ada rembesan atau bocoran kecil? Nah, uapnya bisa keluar dari situ. Dan yang terakhir, zona 2. Anggap aja ini zona kalau ada apa-apa. Jadi dalam kondisi normal sehari-hari, area ini aman-aman aja. Bahayanya baru muncul kalau ada insiden, misalnya pipa retak atau segelnya rusak parah. Dan kalaupun itu terjadi, gas berbahayanya cuma bakal ada sebentar sebelum akhirnya menyebar. Coba deh lihat perbandingannya di sini. Di sebelah kiri ada operasi normal. Ini dunianya zona 0 dan zona 1, di mana kebocoran kecil itu bisa diperkirakan terjadi. Terus di sebelah kanan, operasi abnormal. Nah, ini wilayahnya zona 2, di mana sesuatu yang besar dan nggak terduga baru aja kejadian. Analoginya kayak keran dapur. Kalau netes terus-terusan, itu zona 1. Kalau pipanya jebol di bawah wastafel, itu zona 2. Oke, kita udah tahu apa itu zona-zona tadi. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana para insinyur menentukannya? Apa sih kriterianya buat menetapkan sebuah area itu masuk zona 0, 1, atau 2? Sebenarnya, intinya cuma 2 pertanyaan simpel. Pertama, seberapa sering sih kemungkinan bocornya? Ini yang disebut tingkat pelepasan. Kedua, kalau sampai bocor, seberapa cepat gasnya bisa hilang atau menyebar? Nah, ini urusan ventilasi. Jelas beda banget kan antara bocoran kecil di ruang terbuka sama bocoran besar di ruang bawah tanah yang pengap.
Dan disinilah kerennya standar ini. Dia nggak cuma bilang, oh ini bahaya atau ini aman. Coba lihat tabel ini. Ini diambil langsung dari dokumennya loh. Standarnya ngasih angka yang jelas dan terukur. Jadi pelepasan sekunder yang jadi ciri khas zona 2 itu bukan lagi konsep ngawang-ngawang. Itu didefinisikan secara spesifik. Bahaya yang muncul kurang dari 10 jam per tahun. Ini yang mengubah penilaian risiko dari sekedar kira-kira jadi sains beneran. Oke, sekarang kita lihat gimana semua teori ini diterapin di dunia nyata. Gimana sih prinsip-prinsip ini dipakai di fasilitas industri yang super kompleks? Ambil contoh kilang minyak. Itu kan kayak labirin pipa, katup, dan tangki. Dengan begitu banyaknya titik potensi kebocoran yang letaknya berdekatan, efek domino tuh sangat mungkin terjadi. Itulah kenapa para insinyur biasanya menerapkan standar ini secara sangat konservatif. Mending melebihkan ukuran zona 1 daripada meremehkannya terus malah kena ledakan berantai. Kalau anjungan pengeboran, itu beda lagi ceritanya. Setiap bagian peralatannya punya risiko unik, mulai dari lantai bor tempat mata bor bekerja, sistem lumpur yang rumit, sampai manifold pencekik yang tugasnya ngontrol tekanan sumur. Masing-masing area ini harus dinilai satu persatu buat nentuin klasifikasi zona yang pas. Jadi, kesimpulan pentingnya begini. API 505 itu lebih dari sekedar dokumen teknis. Ini adalah alat komunikasi yang fundamental. Standar ini menciptakan satu bahasa yang sama buat insinyur, teknisi, dan regulator di seluruh dunia. Tujuannya, mengubah lingkungan yang tadinya bisa sangat kacau dan berbahaya jadi sebuah sistem risiko yang bisa diidentifikasi, dikelola, dan yang paling penting, dikendalikan. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Sekarang kalian udah paham kerangka dasar buat menilai resiko berdasarkan kemungkinan dan frekuensi. Kira-kira ini mengubah cara kalian memandang selamatan nggak? Nggak cuma di pabrik ya, tapi juga di kehidupan sehari-hari. Coba deh pikirin. Oke, terima kasih sudah menyimak.